Yo Yi-hwa, Kim Seo-hyung, adalah seorang ibu rumah tangga berusia akhir 40-an yang dari luar terlihat hidup nyaman. Ia tinggal di apartemen mewah bersama suaminya, Choi Gi-hyun, seorang pria yang sukses di bidang keuangan. Namun di balik penampilan itu, rumah mereka dingin seperti hotel. Gi-hyun jarang berbicara dengannya, hampir tak pernah memujinya, dan bahkan menganggap Yi-hwa tidak berguna karena tidak bekerja. Kata-kata merendahkan ini perlahan membuat Yi-hwa kehilangan rasa percaya diri. Suatu hari, ia mendapat tawaran dari temannya, Ryu Ga-eul, untuk bekerja paruh waktu di sebuah bank tabungan sebagai pegawai kontrak. Yi-hwa ragu pada awalnya, tapi ia melihat ini sebagai kesempatan untuk bernafas dan keluar dari rutinitas rumah tangga yang menyesakan. Di bank, Yi-hwa bertugas melayani nasabah VIP. Ia melihat betapa besar kekayaan yang dimiliki para klien, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia miliki. Di tempat ini pula ia bertemu Yoon Min-jae, Lee Si-woo, seorang mahasiswa tampan yang menjadi nasabah VIP. Min-jae berbeda. Ia hangat, memuji Yi-hwa, dan menatapnya dengan cara yang membuatnya merasa dihargai. Perlahan, hubungan mereka menjadi dekat. Min-jae sering curhat bahwa ia kesulitan membayar biaya kuliah dan hidup. Rasa simpati Yi-hwa membuatnya melakukan kesalahan pertama, memindahkan sejumlah uang dari rekening seorang nasabah tua ke rekening Min-jae, dengan dalih ia akan mengembalikannya nanti. Namun perasaan lega bercampur adrenalin itu justru menimbulkan rasa ketagihan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Yi-hwa merasa hidup. Yi-hwa mulai terlibat dalam transaksi gelap. Ia memanipulasi saldo, memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain, selalu dengan keyakinan bahwa ia bisa menutup kembali celah tersebut sebelum ketahuan. Ia menggunakan uang itu bukan hanya untuk membantu Min-jae, tapi juga untuk membeli barang-barang mewah, pakaian mahal, dan perjalanan singkat, semua untuk merasakan kebebasan yang selama ini tak ia miliki. Min-jae pun mulai memanfaatkan Yi-hwa. Hubungan mereka menjadi ambigu, campuran antara kasih sayang, ketergantungan finansial, dan ketertarikan fisik yang tidak diucapkan. Sementara itu, suaminya mulai curiga karena perubahan gaya hidup Yi-hwa yang tiba-tiba. Di bank, seorang rekan kerja mulai mencurigai transaksi Yi-hwa. Situasinya makin rumit ketika salah satu nasabah VIP datang marah. Karena kehilangan uang dalam jumlah besar, Yi-hwa panik. Ia mulai memalsukan dokumen dan tanda tangan untuk menutupi kebocoran dana. Semakin ia menutup satu lubang, semakin banyak lubang lain yang terbuka. Min-jae mulai menjaga jarak, terutama setelah ia mendapat pacar baru yang seusianya. Yi-hwa merasa dikhianati, tapi terlalu malu untuk mengakui bahwa semua uang yang ia pinjam adalah demi Min-jae. Ryu Ga-eul, temannya sendiri, mulai bertanya-tanya apakah Yi-hwa sedang menyembunyikan sesuatu. Penyelidikan internal bank mulai dilakukan. Nama Yi-hwa perlahan-lahan muncul sebagai tersangka. Ia mencoba berbicara dengan Min-jae untuk meminta bantuan atau setidaknya mengembalikan sebagian uang, tapi Min-jae menghindarinya. Suaminya akhirnya mengetahui rahasia gelap Yi-hwa. Alih-alih membantu, ia marah besar dan menyebut Yi-hwa memalukan. Hubungan mereka yang sudah retak kini benar-benar hancur. Di titik ini, Yi-hwa menyadari bahwa ia telah kehilangan semua pegangan, pekerjaan, cinta, dan harga dirinya. Saat bank hampir melaporkannya ke polisi, Yi-hwa memutuskan kabur. Ia pergi ke sebuah desa kecil di tepi laut, menyewa kamar sederhana di rumah seorang janda tua, dan hidup dengan identitas baru. Di sana, ia bekerja serabutan dan mencoba melupakan masa lalunya. Namun, rasa bersalah selalu menghantuinya. Setiap malam ia memikirkan Min-jae. Apakah ia menyesal? Apakah ia pernah mencintainya? Kadang ia menatap langit malam, merasa bulan pucat, pale moon, seperti mengawasinya, mengingatkan pada semua kesalahan yang tak bisa ia hapus. Suatu hari, polisi dan pihak bank berhasil melacaknya. Yi-hwa tidak melawan ketika ditangkap. Dalam perjalanan menuju mobil polisi, ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Bukan lagi ibu rumah tangga pendiam, tapi wanita yang pernah berani melawan takdirnya. Meski dengan cara yang salah, drama berakhir dengan monolog Yi-hwa
di ruang interogasi, mengakui bahwa yang ia cari selama ini bukan uang atau cinta, tapi rasa bahwa dirinya berharga. Namun pencarian itu telah membawanya pada kehancuran. Pale Moon merupakan drama asli dari Jenny TV dan juga ditayangkan di platform Tifing. Serial ini pertama kali disiarkan di ENA setiap Senin dan Selasa pukul 22 KST dari 10 April hingga 9 Mei 2023. Jadi, bagi yang ingin menonton secara resmi langsung dari sumber asalnya, platform ini menjadi pilihan utama. Untuk penonton internasional seperti di Indonesia, Rakuten Viki saat ini menyediakan seluruh musim, 10 episode, Pale Moon. Serial ini tersedia gratis dengan iklan atau melalui langganan berbayar jika ingin bebas iklan. Pilihan ini ideal bagi yang ingin menonton dengan subtitle beragam dan tanpa harus langganan Jenny TV atau Tifing. Kalau kalian suka dengan cerita penuh intrik dan ketegangan seperti Pale Moon, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara klik tombol subscribe. Dengan subscribe, kalian nggak akan ketinggalan update cerita drama Korea terbaru dan ulasan menarik lainnya. Tekan juga tombol loncengnya, supaya setiap kali kami upload video baru, kalian jadi yang pertama menontonnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkarya.